Mata ikan dan kapalan bukanlah kondisi yang membahayakan, akan tetapi keberadaannya bisa mengganggu penampilan. Mata ikan dan kapalan juga harus segera ditangani karena mata ikan dan kapalan kerap kali membuat seseorang susah jalan karena sakit. Apa itu mata ikan dan kapalan? Bagaimana mengatasinya? Simak penjelasan Dr. Arini Stasari Widodo, dokter spesialis kulit berikut ini. Apa itu mata ikan dan kapalan? Mata ikan dan kapalan dua-duanya merupakan lesi kulit yang diakibatkan penebalan pada kulit yang paling atas. Nah, biasanya ini disebabkan karena friksi atau gesekan berlebih atau penekanan berlebih. Keduanya paling sering kita temukan di daerah kaki. Apa perbedaan mata ikan dengan kapalan? Nah, perbedaannya, mata ikan biasanya memiliki inti yang lebih keras di tengahnya. Kemudian mata ikan biasanya lebih nyeri. Apabila terjadi penekanan, biasanya kita merasa akan lebih sakit. Kemudian mata ikan juga ada dua, ada mata ikan yang bentuknya keras dan ada mata ikan yang bentuknya lunak. Biasanya mata ikan yang keras kita temukan di atas-atas jari kaki, sedangkan mata ikan yang lunak biasanya kita temukan di antara jari kaki. Sedangkan kapalan biasanya ukurannya bisa lebih besar, kemudian dia tidak nyeri, dan lokasinya biasanya di tempat yang ada penekanan, misalnya di heels atau misalnya di tumit. Kemudian bisa juga kita temukan di tangan kalau kita sering memegang barang. Kemudian ukurannya juga biasanya lebih besar daripada mata ikan. Bagaimana cara mencegah mata ikan dan kapalan? Tentunya kita dapat memilih bantalan untuk bagian yang keras tersebut. Bantalan pada jari atau telapak kaki dapat membantu untuk mengurangi tekanan yang menjadi faktor risiko dari kapalan atau mata ikan tersebut. Kita biasanya dapat menemukan di over the counter atau yang dijual bebas, bantalan-bantalan ada yang berbentuk seperti donat, ada yang digunakan untuk ditumit, dan lain-lain. Itu akan dapat mengurangi friksi dan tekanan. Kemudian kita juga dapat menggunakan sepatu yang pas, jadi jangan terlalu ketat dan juga jangan terlalu longgar. Bila seseorang ada mengalami kelainan tulang, misalnya bunian pada kaki, biasanya harus berkonsultasi dengan dokter dulu untuk dipilihkan misalnya alas kaki yang paling tepat untuk kondisinya. Bagaimana cara mengatasi mata ikan dan kapalan? Kita dapat membantu untuk mengatasi mata ikan atau kapalan di rumah dengan cara merendam kaki di air hangat. Kira-kira misalnya selama 10-15 menit, tapi hati-hati ya, airnya jangan terlalu panas, cukup hangat-hangat kuku saja. Kemudian kita bisa menggunakan device-device tertentu seperti batu apung atau kadang-kadang yang bentuknya kikir yang besar, untuk menghilangkan kulit mati yang keras tersebut. Kita harus lakukan dengan pelan-pelan, kadang-kadang bisa dengan gerakan sirkular, kadang-kadang bisa dengan gerakan yang menyamping. Hati-hati agar tidak terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam nanti bisa berdarah. Kemudian kita jangan lupa untuk menggunakan moisturizer secara rutin. Kita gunakan moisturizer bisa dengan moisturizer yang ada agen untuk eksfoliasi atau peelingnya sedikit untuk melunakkan jaringan tersebut. Kadang-kadang isinya bisa seperti asam salisilat, bisa urea, ataupun laktat. Namun hati-hati jangan menggunakan dengan konsentrasi terlalu tinggi. Konsentrasi yang terlalu tinggi juga dapat bisa membuat kulit menjadi luka. Tapi hati-hati jangan menggunakan konsentrasi yang terlalu tinggi. Karena konsentrasi yang terlalu tinggi kadang-kadang justru menyebabkan kulit menjadi luka. Bolehkah mata ikan dicongkel sendiri? Sebaiknya kita tidak mencongkel mata ikan sendiri. Apabila kita mau mengeluarkan intinya yang keras tersebut, sebaiknya dilakukan dengan pengawasan dokter. Kadang-kadang ada metode yang lebih aman di klinik atau di rumah sakit untuk mengeluarkan mata ikan tersebut, misalnya dengan prosedur bedah atau dengan laser. Apa yang terjadi jika mata ikan dibiarkan? Sebenarnya mata ikan atau kapalan tidak berbahaya keduanya, akan tetapi yang mengganggu apabila dia terasa nyeri. Apabila seseorang terasa nyeri pada mata ikannya, kadang-kadang juga mempengaruhi postur tubuh, mobilisasi, aktivitas, sehingga dalam jangka panjang tentunya dapat berpengaruh pada tubuh dan posturnya. Benarkah kapalan di kaki bisa jadi tanda penyakit diabetes?
Pasien dengan diabetes memiliki resiko adanya tanda-tanda non-ulceratif pada kaki. Nah, salah satunya adalah kapalan. Jadi, kapalan bukan merupakan suatu tanda dari penyakit diabetes, tetapi memang orang dengan diabetes biasanya lebih banyak yang mengalami kapalan. Sekian pembahasan mengenai mata ikan dan kapalan. Saya Dr. Arini Astasari Widodo, spesialis kulit dan kelamin. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.